Hari itu, langit Mekkah tampak berbeda dari biasanya. Udara pagi yang segar membawa harapan baru. Warga Mekkah sibuk dengan rutinitas masing-masing, namun di sebuah rumah sederhana yang sunyi, seorang wanita tengah menghadapi perjuangan besar dalam hidupnya. Aminah binti Wahab, seorang wanita mulia dari Bani Zuhrah, berbaring di atas dipan, berusaha mengatur napasnya di tengah rasa sakit yang semakin mendalam. "Ya Allah, kuatkan aku," bisik Aminah di antara deru napasnya. Tangannya yang lemah menggenggam erat kain di sisinya. Di sudut ruangan seorang wanita tua, pelayan setia keluarga, menatap Aminah dengan penuh kekhawatiran. "Tetaplah kuat Aminah, sebentar lagi kau akan melihat wajah anakmu," ucapnya lembut sambil mengusap keringat di dahi Aminah. Aminah tahu bahwa anak yang ia kandung bukanlah anak biasa. Mimpinya beberapa bulan lalu menjadi bukti bahwa ia mengandung seorang anak yang akan membawa perubahan besar bagi dunia. Dalam mimpinya ia melihat cahaya terang memancar hingga menerangi istana-istana di Syam. Seorang suara lembut berkata kepadanya, "Engkau mengandung pemimpin umat manusia." Namun, di balik keyakinannya itu, ada kesedihan yang dalam. Abdullah, suaminya tercinta, telah tiada saat ia mengandung 2 bulan. Kenangan tentang Abdullah seolah hadir kembali dalam benaknya. Wajah tampannya, kelembutan suaranya, dan senyumnya yang penuh kasih menghantui pikirannya. "Abdullah, andai kau ada di sini untuk melihat kelahiran anak kita," ucap Aminah dengan air mata yang mengalir. Di saat rasa sakitnya semakin memuncak, Rasulullah telah lahir ke dunia. Aminah menangis, bukan karena rasa sakit, tetapi karena kebahagiaan yang tak terkira. "Anakku, anakku, engkau adalah cahaya hidupku," bisik Aminah sambil mendekap bayi mungil itu ke dadanya. Tubuhnya yang kecil dan hangat membawa ketenangan ke dalam hati Aminah. Sang pelayan yang berada di sisinya tak kuasa menahan air mata. "Puji syukur kepada Allah, anak ini lahir dengan selamat. Aminah, anak ini akan menjadi kebanggaanmu," ucap pelayan itu dengan suara gemetar. Kabar kelahiran bayi itu segera sampai kepada Abdul Muthalib, kakek bayi tersebut. Ketika seorang pembawa pesan mengetuk pintu rumahnya, ia langsung bangkit dengan penuh semangat. "Tuanku, cucu Anda telah lahir," ujar si pembawa pesan. Mata Abdul Muthalib berbinar-binar. Ia segera bergegas menuju rumah Aminah. Di usianya yang sudah lanjut, ia tetap melangkah dengan cepat, seolah ada kekuatan baru yang menggerakkan tubuhnya. Begitu sampai di rumah Aminah, ia mendapati putrinya menantu itu sedang menggendong bayi mungil dengan senyum penuh haru. "Di mana cucuku? Di mana penerang hidupku?" seru Abdul Muthalib dengan suara bergetar. Aminah menyerahkan bayi itu ke pelukan Abdul Muthalib. Air mata menetes di pipi sang kakek saat ia menggendong cucunya untuk pertama kali. "Cucuku, engkau adalah cahaya bagi keluarga kita. Aku yakin engkau akan menjadi seseorang yang luar biasa," ucapnya sambil mencium dahi bayi itu. Ia kemudian membawa bayi itu ke Ka'bah, tempat suci bagi penduduk Mekah. Di hadapan Ka'bah, Abdul Muthalib mengangkat cucunya ke langit dan berdoa dengan penuh khusyuk. "Ya Allah, aku bersyukur kepadamu atas anugerah yang begitu besar ini. Jadikanlah cucuku ini pemimpin yang bijaksana, pembawa kedamaian dan cahaya bagi umat manusia." Setelah selesai berdoa, ia memutuskan untuk memberi nama cucunya Muhammad. Nama itu terdengar asing di telinga masyarakat Arab karena jarang sekali digunakan. Ketika seseorang bertanya kepadanya, "Mengapa engkau menamainya Muhammad, wahai Abdul Muthalib?" Ia menjawab dengan tenang, "Aku ingin dia menjadi orang yang terpuji di langit dan di bumi."